Tapi kiai-kiai dulu berkumpul di Magelang. Seingat saya di Magelang ada dulu Mbah Dalhar dan banyak Hudori, seingat saya. Saya diceritakan oleh cucu beliau, Gus Ali, salah satu pemegang sanad Thariqah Syaziliyah. Saya ngambil sanad manaqib dan beberapa kitab Syaziliyah dari beliau, bahwa dulu Soekarno itu diberi gelar Waliul Amr, Khalifatullah. Terkait penjelasan mengenai wali Allah, pertanyaannya kapan dan bagaimana umat atau manusia itu bisa disematkan sebagai wali Allah. Terakhir ada pernyataan Buya juga mengatakan bahwa Soekarno itu termasuk wali Allah. Mungkin bisa dijelaskan atau diklarifikasi, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang nggak sepakat Soekarno jadi wali? Nggak apa-apa. Tapi kiai-kiai dulu berkumpul di Magelang. Seingat saya di Magelang ada dulu Mbah Dalhar dan banyak Hudori, seingat saya. Saya diceritakan oleh cucu beliau, Gus Ali, salah satu pemegang sanad Thariqah Syaziliyah. Saya ngambil sanad manaqib dan beberapa kitab Syaziliyah dari beliau, tapi belum sempat ngambil bayat Syaziliyah dari beliau. Saya baru ngambil Syaziliyah dari yang lain. Nanti kalau waktu luang mungkin kita tabarukan dari ilmu beliau. Ya, beliau cerita dan nunjukin foto-fotonya. Dulu ada Mbah Dalhar, ada macam-macam, itu banyak sekali. Dulu juga sama salah satu mursyid saya di Magelang, Mbah Yai Ahmad Halwani, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau anak dari Mbah Yai Nawawi. Ya, itu punya tarekat, punya pesantren besar dan memimpin thariqah. Beliau menceritakan ini, bahwa dulu Soekarno itu diberi gelar Waliul Amr, Khalifatullah. Ada gelarnya banyak, beberapa saya nggak hafal tuh ya. Nanti konfirmasi ke mereka, dan ada di surat-surat kabar lama. Pertemuan itu ulama. Saya mau tanya sama antum, menurut antum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wali nggak? Ada yang nggak bilang wali? Wali nggak? Anak beliau, Kiai cucunya, Kiai Abdul Wahid bin Hashim, wali nggak? Menurut saya beliau wali, karena kriteria-kriterianya cukup lah. Ya. Mbah Dalhar, mursyid Syaziliyah, itu wali besar itu. Mbah Khudari dulu ya, yang pemegang kitab Dalail, sanad Dalail Khairat. Dalail Khairat, ada tahu kitab kumpulan sholawat. Mbah Dalhar ini punya istri, Mbah Nyai Nur Khalimah. Alhamdulillah terakhir saya dapat ijazah sanad beliau. Orang nggak ada sakit apa, sehat karena nggak makan nasi. Kalau antum kan makan nasi. Kayaknya kalau belum makan nasi belum makan ya. Beliau itu makan, saya nggak lupa namanya, makan jagung. Apa istilahnya ada di dalam bahasa tirakat mereka itu di Purworejo. Itu orang-orang datang ke sana puasa sekian tahun ngamalin sholawat aja. Jadi mereka saking ingin menghormati, menghargai suatu amalan, itu satu kitab, satu wirid itu dipuasain supaya terasa efeknya dalam diri. Ada yang puasa 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bertahun-tahun. Ya. Istrinya Mbah Nyai Nur Khalimah, ya, baru bulan puasa meninggalnya. Untuk beliau kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi saya mengatakan beliau-beliau itu wali. Lalu mereka mendoakan dan mendukung Bung Karno dan menyematkan Waliul Amr. Jadi wali itu jangan dibayangkan cuma wali ibadat, wali ma'rifat, ada wali imarah, wali kekuasaan. Ya. Dan saya meyakini itu. Dan antum boleh beda sama saya, nggak ada masalah. Misalnya antum nih, saya kan dulu anti Soekarno. Lama Pak, 10 tahunan lebih. Anti Soekarno, jadi kalau sebut Soekarno langsung komunis saja dibela gitu. Ternyata beliau bukan komunis, beliau membuat Nasakom. Nasakom itu sebuah falsafah
bukan falsafah gabungan Islam komunisme, bukan, belum mengambil sisi baiknya. Ya. Menurut antum Tan Malaka ateis nggak? Tan Malaka atau Tan Malaka? Tan Malaka itu dulu guru terjemah Quran di kampungnya. Tan Malaka itu cuma mengambil gerakan politik daripada sosialisme atau orang-orang komunis sana. Maka dia buat partai juga dulu kan. Nama partainya tahu nggak? Nanti baca buku lagi ya. Saya juga dulu lupa nih ya. Dia buat partai dulu dan partainya bukan PKI. Dia buat partai dulu. Dan waktu beliau ditanya kan dia punya Islam dan Madilog itu. Beliau ternyata sangat kuat tauhidnya kepada Allah. Maka orang keliru menyematkan beliau sebagai ateis, enggak. Walaupun saya enggak sepakat sama sekali dengan ideologi komunis, sama sekali enggak. Kita anti komunis kita. Ya. Cuma kalau mereka kita tuduh ateis enggak benar juga. Ya. Kita harus adil lah dalam memandang seseorang. Dalam hal ini wali itu tugas-tugasnya banyak. Wali itu kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Dulu gurunya Soekarno itu namanya Hos Cokroaminoto. Antum tahu Cokroaminoto? Yang kita kenal dia cuma seorang orator. Enggak, dia pengamal Torikot, dia. Torikot Syaziliyah, bahkan ada yang mengatakan Syatwariyah. Ya. Saya pernah ketemu beberapa orang syarikat Islam dan orang ini menceritakan kepada saya salah satu wiridnya Hos Cokroaminoto adalah Hizib Bahar. Hizib Bahar Syaziliyah. Ya. Soekarno mengatakan dalam bahasa oratornya, bahasa orasinya, Hos Cokroaminoto adalah cerminku. Dalam ilmu tasawuf itu namanya robitah. Jadi Soekarno itu kalau mau ceramah dia ingat dulu gurunya. Siapa guru yang dia ingat? Cokro. Ketika dia diasingkan ke Sumatera, ke Bengkulu, dia jadi aktivis Muhammadiyah. Ketika dia ke Sumatera, dia bertemu dengan Haji Rasul, ayah Buya Hamka, dan diangkat menjadi anak angkat. Maka Buya Hamka sama dia itu saudara angkat. Gimana tuh Pak? Dan banyak kiai-kiai yang mengatakan, anggaplah dia ada salah. Pasti ada salah kan? Ya. Dan memang ini, mohon maaf, ini dosa-dosa ideologi yang dikembangkan setelah Soekarno yang mengidentikan dia dengan komunis. Itu dosa besar, Pak. Sama dengan memfitnah bapak bangsa. Dia bukan seorang komunis, ya. Lalu di Quran dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut di hatinya dan tidak ada kesedihan yang berlebihan. Dan saya melihat itu ada pada Soekarno. Ya. Saya punya guru mursyid namanya Abuya Hasan Basri. Dulu waktu sebelum tahun 2000 saya nanya, saya manggil beliau ya, kadang Abuya Syekh Mursyid gitu ya. Abuya, apakah pernah bertemu Soekarno? Oh pernah. Itu gimana karismanya? Jangankan ketemu katanya. Soekarno hanya berpidato lewat radio. Se-Indonesia tenang. Guru mursyid kiai tenang Pak, semuanya ingin mendengar. Kiai aja ngomong belum tentu dengar begitu. Kira-kira dia siapa itu? Bukan dengan aji-aji ini dan itu Pak, enggak kuat aji-ajian itu. Antum baca wirid apa baca bawajimat apa kan beliau ini disebut membawa sesuatu di badannya, ya itu urusan dia lah. Enggak. Emang Allah berikan kekuatan kata-kata pada Soekarno. Ya. Saya pun konfirmasi kepada beberapa syekh, apakah pandangan ini benar? Untuk beliau benar. Tapi saya tidak boleh maksa antum tuh. Ya, nggak boleh maksa antum. Saya mau tanya nih, Ali wali Allah nggak? Ali bin Abi Thalib. Muawiyah wali Allah nggak? Wali Allah nggak? Sahabat loh. Saya tanya lagi, Ali bin Abi Thalib wali Allah enggak? Muawiyah wali Allah enggak? Wali, dua-duanya wali, beda politik. Amr bin Al-As, anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As, beda dengan Ali. Sahabat ini
orang-orang yang disebutkan di Quran radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Kalau dari ridha wali enggak? Wali. Tapi mereka ditakdirkan Allah berbeda secara politik. Karena memang itulah takdirnya umat Nabi Muhammad SAW. Jangan karena kita beda politik terus kita nggak percaya bahwa dia seorang wali. Antum tahu nggak dulu Abah Anom itu partainya apa? Golkar. Terus Abah yang nggak jauh dari sampingnya dari pesantren itu P3. Dan mereka cuma ramai di bab pemilu, nggak pernah mengingkari kewalian masing-masing. Ya, benar nggak? Paham maksud saya? Bahwa perbedaan manhaj politik, perbedaan partai politik, pergerakan politik itu tidak ada kaitannya dengan kewalian. Tapi hari ini orang-orang ingin meracuni umat Islam masyarakat, bahwa berbeda partai, berbeda coblosan, atau menceramahi yang dia tidak coblos, itu berarti sudah tidak masuk kepada lingkaran kekasih-kekasih Allah. Berarti orang ini walaupun belajar sifat 20, walaupun ngakunya bermazhab Syafi'i, walaupun berthariqah Naqsyabandi Syazili, apapun, dia sudah teracuni oleh Khawarij.